pemirsa, selamat datang di News. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat aktivitas masyarakat di salah satu kawasan yang cukup dikenal di Jakarta, yaitu Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kawasan ini hingga kini masih menjadi tujuan banyak orang untuk berbelanja, berjalan-jalan, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Berbagai aktivitas masih berlangsung di kawasan ini, mulai dari kegiatan jual beli, kuliner legendaris, interaksi antara pedagang dan pembeli, hingga suasana khas pasar kota yang masih terasa. Selain sebagai kawasan perdagangan, Pasar Baru juga kerap dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk melihat seperti apa kondisi Pasar Baru saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Halo Keiza, bagaimana kondisi Pasar Baru saat ini? Halo Malika, terima kasih. Baik pemirsa, bersama saya Keiza Zenobia Matondang, dan selama beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda untuk menjelajahi suatu tempat yang ada di Jakarta, yaitu Pasar Baru. Di mana Pasar Baru sendiri ini sudah berdiri sejak tahun 1820. Tepat di belakang saya ini adalah Pasar Baru yang masih aktif dikunjungi oleh beberapa pedagang dan juga orang yang ingin membeli perbelanjaan. Mari ikuti saya untuk menelusuri keseruannya. Pasar Baru merupakan kawasan perdagangan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sejak dulu, kawasan ini menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, seperti Tionghoa, India, dan Betawi. Hingga saat ini, suasana Pasar Baru masih terasa hidup dengan deretan toko dan aktivitas jual beli yang terus berjalan. Baik pemirsa, setelah berkeliling-keliling di area depan Pasar Baru tadi, saya mengajak Anda ke salah satu tempat yang paling disukai anak muda, yaitu adalah tempat thrifting. Tepatnya sekarang saya ada di Metro Atom Pasar Baru. Tempatnya nanti ada di lantai 3 dan juga lantai 4 tempat thriftnya. Yuk ikuti keseruannya untuk lihat-lihat baju yang harganya murah-murah. Let's go! Selain dikenal sebagai pasar tradisional, Pasar Baru juga cukup populer sebagai tempat thrifting. Banyak pengunjung, terutama anak muda, yang datang ke sini untuk mencari pakaian dengan harga yang relatif terjangkau. Beragam jenis pakaian bisa ditemukan di kawasan ini, mulai dari jaket, kemeja, hingga celana. Harga yang terjangkau dan pilihan yang beragam membuat area thrifting di Pasar Baru ini selalu ramai dikunjungi. Aku Giva. Thrifting sih sebenarnya. Iya. Udah sering. Harganya murah ya yang pertama. Terus kualitasnya juga bagus. Terus banyak barang-barang lucu sih. Itu aja Kak? Iya. Terima kasih ya Kak. Iya. Halo, nama aku Sahana. Aku Zara. Kita fokus untuk thrifting sih ya. First time sih aku. Kalau aku sebelumnya udah pernah sih sebelumnya. Di sini tuh barang-barangnya tuh menurut aku sih lumayan bagus. Terus juga barangnya emang murah-murah. Kalau misalnya kita nyarinya dapet yang bagus gitu. Kalau di sini aku suka aksesnya sih lumayan mudah buat kesini. Nah pemirsa, setelah berkeliling dan juga melihat tempat-tempat thrifting yang ada di Pasar Baru, nah Pasar Baru ini juga dikenal sebagai tempat yang memiliki banyak kuliner yang sangat menarik untuk dicoba. Nah untuk melihat lebih dekatnya, kita akan tersambung ke teman saya, yaitu Talita, yang akan mengunjungi berbagai tempat kuliner yang ada. Halo Talita. Baik Keza, terima kasih. Saya Talita Safna. Kali ini saya sudah berada di salah satu kuliner legendaris di Pasar Baru, yaitu bakmi gang kelinci. Yuk kita cobain gimana rasanya. Bakmi Gang Kelinci pertama kali berdiri pada tahun 1957 dan berawal dari sebuah usaha sederhana di Gang Kelinci, kawasan Pasar Baru. Seiring berjalannya waktu, cita rasa khas bakmi ini membuatnya semakin dikenal luas oleh masyarakat Jakarta, bahkan hingga wisatawan luar daerah. Nah pemirsa, isi dari bakminya ini ada ayam kecap, jamur, ayam rebus, sawi, dan bakminya. Dan juga dapat supnya. Keistimewaan bakmi Gang Kelinci terletak pada tekstur mie-nya yang lembut, racikan bumbu yang khas, serta topping ayam dan daging yang gurih. Selain bakmi ayam, tempat ini juga menyediakan berbagai menu lain seperti bakmi spesial, cumi, udang, ikan, sop tahu, kue tiaw, bihun, dan masih banyak lagi.
Oke, bakminya enak ya, gurih gitu, dan dia kayak rasanya beda dari bakmi biasanya. Jadi kayak mie-nya aja tuh udah gurih. Pertama kali, ini pertama kali banget. Iya, dia kayak punya ciri khas gitu ya. Kita mencoba bakmi Gang Kelinci. Di sini juga ada salah satu kopi legendaris yang ada di Pasar Baru, yaitu Kopi Ko Afung. Yuk kita ke tempatnya. Kopi Afung dikenal sebagai kedai kopi tradisional yang telah berdiri sejak tahun 1985-an. Kedai ini mempertahankan cita rasa kopi klasik khas Tionghoa dan Indonesia. Aroma kopi yang kuat dan rasa yang khas menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan setia. Di sini tuh bestsellernya Toraja sama Espresso Blend, perpaduan antara Aceh Gayo dan Mandailing. Tapi rata-rata semua kopinya oke ya, jadi banyak peminatnya. Walaupun kita bestsellernya cuma Toraja sama Aceh Gayo Mandailing, tapi semuanya banyak peminat. 1980. Oke. Sudah 46 tahun. Sayangnya kopi ini tidak bisa diseduh langsung di tempat. Namun hal itu tidak menjadi penghambat untuk kopi Afung terus berkembang. Nah, itu tadi adalah kuliner yang ada di Pasar Baru. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Talita pamit undur diri dan saya kembalikan kepada rekan saya Malika di studio. Bye. Terima kasih atas laporannya Talita. Pasar Baru kini membuktikan bahwa kawasan bersejarah masih memiliki daya tarik hingga saat ini, dengan perpaduan antara aktivitas perdagangan, thrifting, dan kuliner. Semoga liputan ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Pasar Baru. Saya Malika, pamit dari News. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Terima kasih.